Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang dirahmati Allah secara ringkas, sebagaimana kemarin informasikan malam ini kita mengadakan seminar terkait dengan tema Syiah atau mungkin Sunni Syiah ya. Moderatornya kami perkenalkan yang sebelah sana itu namanya Sayyid Hasan bin Habib Akil, putranya Habib Akil yang mimpin Maulid kita kemarin yang barusan wafat. Ya, untuk itu berikutnya biar Sayyid Hasan yang mimpin jalannya seminar kali ini, dan kalian nanti diharap mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tidak perlu malu, tidak perlu sungkan. Ya, itu harapan kami semua. Juga Ustaz-Ustaz boleh menanyakan permasalahan Sunnah Syiah. Insya Allah nanti akan dijawab oleh narasumber. Kalau tidak bisa masih ada backingannya. Ya, kalau narasumbernya tidak bisa masih ada backing. Itu saja saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati semua para santri ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para santri kita, dan tak lupa juga guru kita bersama Amuna Kiai Haji Lutfi Basri mata'allahu bidul hayat syarifah. Alhamdulillah, pada malam ini kita kedatangan 3 narasumber, yang mana ketiga narasumber ini akan membawakan tema akidah Sunni dan Syiah, yang mana Syiah itu sendiri berasal dari Syiah Ali, yakni penolong atau pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana pencetus pertama kali kaum Syiah ialah Abdullah bin Sabah, orang Yahudi berpura-pura masuk Islam, yang mana Abdullah bin Sabah ini mengagung-agungkan Sayyidina Ali, memuji-muji Sayyidina Ali juga berlebihan, sehingga umat muslim dijadikan sebagai Syiah, sampai-sampai fanatik pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana pernah juga Sayyidina Ali dan kubu sahabat Muawiyah berperang. Saat terjadinya perang terus-menerus, akhirnya dari kalangan sahabat Muawiyah ini mengangkat Quran sebagai tanda apa? Sebagai tanda mereka mengaku kekalahannya. Dan di situ Sayyidina Ali berkata kepada prajurit-prajuritnya bahwa untuk menghentikan perang tersebut, karena apa? Karena kubu sahabat Muawiyah sudah mengaku kekalahan. Dan itu juga masih ada perdebatan antara prajurit Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saat itu ada 2 yang terpecah prajurit dari Sayyidina Ali. Yang pertama yakni kaum Syiah yang nurut perkataan Sayyidina Ali, dan juga yang membangkang perkataannya Sayyidina Ali karena tidak terima karena peperangan tersebut, yakni yang dikenal sekarang kaum Khawarij, yang nanti akan dibahas oleh ketiga narasumber ini. Saya mohon disimak dengan baik-baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang tidak paham, silahkan ditanya di season kedua nanti, yakni sesi tanya jawab. Saya perkenalkan dari sebelah kiri saya narasumber pertama, ini Syekh Muhammad bin Adam Bakul dari Lawang. Umur beliau 15 tahun, belajar dari Bar selama 2 tahun. Yang sebelahnya lagi Syekh Umar bin Muhammad Al-Hamid, bertempat tinggal di Pasuruan, umur 17 tahun, belajar di Ribat selama 4 tahun.
Kemudian sebelahnya lagi yang terakhir Syekh Ibrahim bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bertempat tinggal di Malang, umurnya 11 tahun, belajar di Ribat selama 2 tahun. Mungkin bisa saya sampaikan. Mari kita dengarkan prolog ketiga narasumber ini selama 15 menit. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai dan juga jajaran asatidz pesantren Al-Quran, wabil khusus kita bersama amunati hadul sibosoli menta'anallahu bidul hadal syarifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lancarkan urusan beliau, memanjangkan umur beliau, dan melipat-gandakan rezeki beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, langsung saja pada malam hari ini saya bersama rekan saya akan membawakan tema tentang Sunni dan Syiah. Apa sih Syiah itu? Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Hasan, Syiah itu secara bahasa ialah pengikut atau penolong. Akan tapi yang dibahas bukanlah hal itu. Antara Syiah yang dimaksud di sini ialah tentang Syiah Ali. Siapa sih Syiah Ali itu, dan apa sih Syiah yang ada terjadi pada era yang sekarang ini? Lalu disebutkan, dijelaskan dalam sejarah itu bahwasanya dulu ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu wafat, terbunuh, lalu maka muncullah masalah, yakni antara menyelesaikan susunan pemerintahan diulang lagi, disetel ulang lagi, atau menentukan atau mencari siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Lantas dari sini muncullah dua kubu, dua belah pihak. Kubu yang pertama ialah kubu Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali ini menginginkan untuk menyusun pemerintahan secara ulang lagi. Lalu kubu yang kedua ialah kubu sahabat Muawiyah dan para sahabat yang lain. Tentunya bukan hanya satu sahabat, dari kedua belah kubu ini memiliki jumlah bersahabat yang banyak. Lantas akhirnya karena kubu sahabat Muawiyah ini tidak terima, karena menginginkan untuk mencari siapa pembunuh Sayyidina Utsman ini terlebih dahulu, maka terjadilah perperangan antara kubu Sayyidina Ali dan sahabat Muawiyah. Pada perang ini kubu Sayyidina Ali melawan sahabat Muawiyah ini terjadilah perperangan yang sangat dahsyat, sehingga terjadi kemenangan pada pihak Sayyidina Ali dikarenakan orang-orang dari pihak sahabat Muawiyah ini mengaku menyerah. Tapi terjadi lagi perpecahan di kubu Sayyidina Ali, yakni ada dua golongan. Satu golongan yang berhenti karena kubu melihat kubu Sayyidina Muawiyah ini, sahabat Muawiyah ini sudah berhenti, maka kubu Sayyidina Ali yang satu ini berhenti juga. Lalu yang kubu satunya ingin melanjutkan perang, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memilih untuk berhenti perang, menyelesaikan perang ini, karena dikarenakan pihak sahabat Muawiyah ini telah menyerah. Lantas muncullah dua nama lagi. Yang pertama yang menjadi golongan Sayyidina Ali disebut sebagai Syiah Ali, yakni pengikut Sayyidina Ali pada peperangan ini yang membiarkan untuk tidak melanjutkan peperangan. Kubu yang kedua ialah dari golongan Sayyidina Ali yang terpecah ini disebut sebagai Khawarij, yang mana Khawarij ini ialah orang yang mendadak benci kepada Sayyidina Ali dikarenakan Sayyidina Ali ini lebih condong atau lebih ingin
untuk mengakhiri peperangan daripada meneruskan peperangan. Lantas pada awal mulanya kata-kata Syiah Ali ini terdengar biasa saja pada kalangan sahabat. Mereka hidup berdampingan setelah peperangan itu. Maka disusunlah pemerintahan secara ulang, hidup seperti biasa. Pada awalnya para sahabat ini hanyalah sekadar menjadi pengikut Sayyidina Ali pada peperangan. Dengan berkembangnya masa 1 tahun, 2 tahun terus menerus, akhirnya muncullah argumentasi, statement yang menunjukkan bahwasanya sahabat-sahabat ini ada yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali ini lebih unggul, lebih alim, kasarnya lebih pantas untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Maka golongan seperti ini masih belum dipermasalahkan. Akan tetapi setelah munculnya Abdullah bin Sabah, yakni tokoh Yahudi, pendeta Yahudi yang mengaku-ngaku masuk Islam, pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam, maka muncullah argumentasi yang baru dan menjadi argumentasi yang sesat dan menyesatkan, yakni menganggap bahwasanya Sayyidina Ali sebagai pelanjut khalifah atau pengganti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengkafirkan para sahabat yang lain dikarenakan dianggap merampas jabatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Padahal sebelumnya Abdullah bin Sabah ini pernah mengatakan di Yahudi. Ketika Abdullah bin Sabah ini menjadi orang Yahudi, Abdullah bin Sabah ini mengatakan bahwasanya Musa bin Nun ini pengganti Nabi Isa. Akhirnya orang-orang Yahudi ini percaya kepada Abdullah bin Sabah ini sehingga menjadi pengikut Musa bin Nun. Lantas ketika masuk Islam, Abdullah bin Sabah ini bikin onar lagi, bikin perkara lagi, yakni perkara bahwasanya mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini lebih unggul, lebih afdal daripada para sahabat yang lain dan mengkafirkan para sahabat yang lain. Akhirnya pemikiran Abdullah bin Sabah ini itu tersebar kepada para sahabat, sehingga akhirnya timbullah Syiah yang sesat menyesatkan. Mulailah Syiah ini dikenal sebagai aliran yang buruk, aliran yang sesat. Banyak dari kalangan orang-orang yang mengikuti Syiah, sampai pada suatu saat Abdullah bin Sabah ini terlalu ngawur, terlalu berlebihan dalam memuji Sayyidina Ali, mengkafirkan para sahabat, sampai akhirnya Abdullah bin Sabah ini diasingkan oleh Sayyidina Ali ke Madinah. Abdullah bin Sabah ini diasingkan ke sana dan ditinggalkan di sana. Tetapi Abdullah bin Sabah tidak berhenti. Abdullah bin Sabah di sana ketika diasingkan tetap menyampaikan argumentasi yang dibuat oleh dirinya, sampai akhirnya timbullah Syiah di daerah tersebut dan berkembangnya Syiah itu juga dari daerah tersebut. Yang awalnya Syiah ini minoritas sampai menjadi mayoritas. Begitulah asal-usul Syiah. Lantas bagaimana orang-orang yang dianggap oleh orang-orang Syiah ini sebagai pemimpin mereka? Maka salah satunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang dianggap sebagai tokoh utama di dalam Syiah ini, sebagai imam-imam mereka orang-orang Syiah. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak menerima. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya aku ini tidak lebih mulia dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Begitu pula dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya orang yang paling mulia di dunia ini setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakni sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Utsman, lalu baru Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu pendapat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana pendapat Imam Ja'far As-Shadiq, yang mana Imam Ja'far As-Shadiq ini dianggap sebagai orang-orang Syiah sebagai imam mereka, termasuk dari imam 12, jadi mazhab Syiah Isna Asyariyah, yang mana menganggap bahwasanya ada 12 imam, termasuk salah satunya Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan bahwasanya kalau seandainya diriku mampu untuk memerangi mereka,
berkuasa untuk memerangi mereka, niscaya aku akan menumpahkan darahku untuk membela Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan aku berlepas diri terhadap orang-orang yang membenci Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu pendapat orang yang diakui oleh orang-orang Syiah. Jadi orang-orang Syiah ini mengambil imam-imam itu berdasarkan opini mereka sendiri, pemikiran mereka sendiri, tanpa mendapatkan persetujuan dari orang yang dijadikan imam itu. Seperti Imam Ja'far Shadiq ini, apakah setuju dengan dijadikan sebagai imamnya Syiah? Tidak, Imam Ja'far Shadiq tidak setuju. Dan juga Imam Bukhari mengatakan bahasanya, aku berlepas diri terhadap orang-orang yang mengkafirkan para sahabat, dan mereka itu tidak diterima persaksiannya, tidak diterima jika mereka menikah dengan orang-orang Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketika mereka meninggal, maka kita tidak boleh mensolati mereka, dan kita tidak boleh menjadi makmum kepada mereka. Itu pendapat Imam Bukhari. Lalu pendapat Al-Habib Abdullah bin Amr al-Haddad mengatakan bahwasanya Syiah ini ialah seperti minyak wangi yang dicampuri kotoran manusia. Kenapa seperti itu? Syiah ini lebih banyak buruknya daripada benarnya. Kebenaran dalam ajaran Syiah ini hanya telah sedikit, tetapi kesesatannya sangatlah banyak. Lalu Imam Abdullah bin Amr al-Haddad juga pernah mengatakan, ketika ditanya oleh salah seorang tentang Wahabi dan Syiah, maka Imam Abdullah bin Amr al-Haddad mengatakan, dipermisalkan seperti burrotun liusa budisnain, yang artinya ialah seperti kotoran hewan yang dibagi menjadi dua. Itulah akidah Syiah dan Wahabi. Jadi dalam kutip akidah Syiah dan Wahabi ini ialah aliran yang sesat dan menyesatkan, dan dianggap sebagai aliran yang kotor. Lalu apa sih kesesatan-kesesatan Syiah itu, dan bagaimana kita mengetahui ciri-ciri orang itu tersebut menjadi orang-orang Syiah, termasuk dari orang Syiah? Maka orang Syiah itu memiliki banyak tanda-tandanya. Salah satunya ialah mereka identik dengan pakaian hitam, dan juga mereka ini taqiyah, memiliki sifat taqiyah. Apa sih taqiyah itu? Taqiyah itu menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan aslinya. Di hatinya berbilang A, tapi mulutnya bilang B. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hatinya. Guna apa? Guna untuk menyembunyikan kesesatan mereka, guna untuk menyembunyikan Syiah mereka. Seperti itu, kalau mereka kumpul bersama orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Andai kalau mereka kembali pada orang-orang Syiah, maka mereka mengatakan kami orang-orang Syiah. Jadi mereka ini memiliki dua wajah. Padahal dalam ajaran agama Islam, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, hal ini jelas-jelas sudah ditentang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna sarran nasi tu wajhan, yang artinya sesungguhnya paling buruknya manusia itu yang memiliki dua wajah. Jadi haulai biwajhi wa haulai biwajhi, yang artinya mereka mendatangi golongan ini, golongan A dengan wajah seperti ini, mengatakan bahwa kami golongan ini. Antara mereka mengatakan kepada golongan B, mereka bertanya golongan B, mereka mengatakan kami ini golongan O juga. Kami kesana cuma mengaku saja untuk mencuri info saja. Seperti itulah orang Syiah. Atas apakah benar akidah seperti ini, akidah yang dibangun diasasi atas kebohongan? Apakah benar? Tidak benar. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayat munafik salasun, tidak ada segala, tidak wa'ada akhlafa, tidak tumina farna. Yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Tidak ada segala. Ketika dia berbicara mereka berdusta. Orang Syiah ini termasuk orang berdusta atau tidak? Termasuk orang-orang yang berdusta, karena menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Lalu orang Syiah ini kalau mereka ini berjanji mereka mengingkari, termasuk dari orang-orang munafik. Mereka janji, oh saya ini setia. Nanti kok setia kok pindah-pindah kanan kiri. Kasarnya kalau zaman sekarang katakan sasimo, sana sini mau. Katakan seperti itu kan. Jadi orang Syiah itu seperti itu. Orang sasimo enak atau enggak? Gak enak kan? Setia kan lebih enak.
Ya seperti itulah orang Syiah itu. Mana aja mereka masuk Wahabi juga bisa mungkin. Jadi mereka ini tidak memiliki satu keyakinan yang menjadikan dirinya itu pokok. Tidak. Dan juga dikatakan dalam kitabnya orang-orang Syiah, dikatakan dalam kitabnya Al-Waini, salah satu imam Syiah atau ulamanya Syiah, an-nadis kata aksara najib bintaqiyah la dina liman la taqiyah, yang artinya bahwasanya 99% agama Syiah ini dibangun atas taqiyah. La dina liman la taqiyah, tidaklah orang itu dianggap beragama kalau dia tidak bertaqiyah. Jadi orang Syiah ini beragama bahwasanya kita ini orang yang tidak beragama, karena kita ini tidak mengatakan sesuatu yang berbeda dengan hati kita. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya orang mukmin itu ialah orang yang perkataan dan hatinya itu sama hatinya dengan perkataannya, baru kita sebagai orang yang beriman. Orang Syiah ini berarti mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Bahkan orang-orang Syiah ini termasuk orang-orang yang berada di jalan benar. Maka dari itu kalau kita harus mengikuti orang-orang Syiah, meskipun orang Syiah itu tidak benar juga berpilihan, apalagi kita harus itu tidak bisa. Meskipun banyak yang menjadi fairnya, menjadi pemuda tersesat, ada untuk mencari uang. Mereka orang Syiah ini betulnya untuk makan, tapi dengan membakar atau membakar agamanya sendiri. Mereka membakar agamanya sendiri. Mereka itu ajaran yang sesat. Dahulu disebutkan dalam sejarah itu, kenapa sih Syiah itu bisa berkembang di Iran dan Irak? Awalnya itu bukan karena ada kerelaan untuk memeluk Syiah. Tidak, orang Syiah ini memakai sistem kerja. Bagi orang-orang Syiah yang menolak untuk mengikuti orang-orang Ahlu Sunnah yang berada di Iran dan Irak, yang menolak mengikuti ajaran Syiah, akidah Syiah atau yang lebih dikenal sebagai akidah Ahlul Bait, maka mereka dibunuh. Mereka langsung dibunuh di tempat. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dikejar-kejar, meskipun sampai menyeberang ke negeri orang, dikejar, dibunuh di tempat negeri orang. Apakah ajaran seperti ini telah dibenarkan oleh Islam? Maka apabila kita tidak harus ikut ajaran Syiah, agar kita ini menjadi orang-orang yang benar. Lalu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, pernah memberikan warning, peringatan kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya tinggal di kaum ini, lahum nafsu yuqalu rafidah, fa in adraktum faqtuluhu fa innahu muslimun yadkhuluna ba'da al-layli wa laysa kadhalik wa innahu wa ayatun innahum yasubbuna abadan wa umar, yang artinya akan datang pada suatu masa mereka ini ialah suatu kaum yang mana mereka disebut Rafidah. Rafidah ini ialah artinya menolak ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dalam hal ini. Lalu mereka ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada kita, kalau kita bertemu dengan mereka, maka perangilah mereka ini. Kenapa? Karena mereka itu orang musyrik. Jadi kalau misalnya kita bertemu orang Syiah, kita perangi. Tapi kalau kita berada di zaman sekarang, di hukum Indonesia ini, maka kita tidak bisa bersenang-senang. Kenapa? Karena kita bukan hukum syariat Islam. Dimana kalau hukum syariat Islam, maka orang musyrik bisa dibunuh. Orang yang keluar dari agama Islam bisa dibunuh. Kita tapi tidak berada di agama, atau kita tidak berada di pemerintahan atau negara yang memakai sistem pemerintahan Islam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kenapa kita harus memerangi orang-orang Syiah. Maka dikarenakan orang-orang Syiah ini termasuk orang-orang munafik. Mereka ini mengatakan bahwa kami ini mengikuti, mencintai Ahlul Bait Nabi, tetapi
sebagai para habaib. Maka bagi kita tambahkan bahwasanya Syiah ini sesat. Kita para Ahlul Bait Nabi SAW tidak mengakui bahwasanya Syiah ini sebagai ajaran yang benar. Tidak, Syiah ini bukan ajaran yang benar. Jadi kalau saya ada habaib meskipun jenggotnya sudah lebat, mau jadi ikuti. Kalau misalnya mereka memerintahkan kita untuk memeluk Ahlul Bait, untuk mengajarkan ikut mazhab Ahlul Bait, itu ajaran Syiah. Bahwasanya dulu yang mencetuskan ini dari kalangan kami Ahlul Bait, jangan kita ikuti. Kita ikuti saja meskipun bukan habaib. Kalau misalnya mengajarkan kita kepada kebenaran, maka kita ikuti. Toh juga habib-habib yang benar itu masih banyak. Karena habib milenial satu kita harus ikuti, meninggalkan habib-habib yang lain yang benar-benar. Maka kita tinggalkan saja habib milenial. Lalu mereka ini tanda-tanda orang Syiah ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya mengaku cinta tapi memalsukan cintanya, tidak. Tapi mereka juga mencaci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan para sahabat yang lain. Jadi yang mana di dalam ajaran agama Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini tidak boleh mencaci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian itu mencaci para sahabatku. Lawan ahadukum akbar saja dari ruhi maka dahu wala iswaru. Yang artinya jangan kalian ini mencaci sahabatku. Kalau seandainya di antara kalian ini ada yang sedekah seperti satu kurun emas, maka kalian tidak bisa mengimbangi sedekah para sahabatku meskipun satu umur, bahkan tidak bisa menandingi separuh umur itu. Maka bisa kita bilang derajat para sahabat ini sangat jauh dari orang-orang Syiah ini. Mereka mengatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dilaknat. Mereka menyebutkan kalau sholatnya dilaknat dan banyak hal-hal yang lain. Mereka menyebutkan ketika buang hajat, kita mencaci orang buang hajat. Ketika orang buang hajatnya dicaci bukan orang biasa, tapi dicaci adalah sahabat Nabi yang menemani Nabi dari titik nol sampai Islam ini dikatakan agama yang sempurna. Mereka ini mencaci orang-orang yang bernabinya dengan Nabi, Nabi itu dengan Nabi yang mendapatkan langsung nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita jauhi Syiah, kita jauhi ajaran Syiah, kita jauhi orang-orang yang mengajak kita kepada ajaran Syiah. Mungkin sekian dari saya. Ada lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti ada dijelaskan kesalahan-kesalahan yang lain pada narasumber selanjutnya. Hadani wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber pertama telah menyampaikan materi masalah Syiah. Sekarang dilanjut oleh narasumber kedua. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul karamin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, dan para santri yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula santri ibad al-murtadah al-Islam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kepala sekolah kita yakni Al-Ustaz Ibnu Fuadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa dikatakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula guru kita bersama Al-Mukarram At-Ta'i Allah Kiai Yudi Basari hatta Allah bi kulli hayati syarifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati beliau, memperlancar rezeki beliau, dan senantiasa membantu beliau berdakwah untuk menghadapi kesesatan-kesesatan yang terjadi di era zaman sekarang. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama
marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang penuh barokah ini. Dan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, semangat semua, mudah-mudahan dengan salawat yang kita lakukan kepada beliau kelak di yaumul qiyamah nanti kita diberi syafaat oleh beliau tadi. Kami di sini sebagaimana tadi telah dijelaskan ingin membahas tema tentang sufi Syiah. Aslinya kita ini pada sendiri ini prajurit, prajuritnya panglima kita. Siapa panglima kita? Yakni Amirul Jibal. Beliau itu panglima Syiah. Semua orang Syiah takut sama beliau. Jadi kita ini cuma prajurit. Ibarat kalau kita itu rajanya Amirul Jibal, kita ini yang kecil-kecil. Ya, prajurit itu kita itu. Ya, kali ini kita disuruh kita sama melakukan. Namun saja, dan betul sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin al-Ma'bud, bahwasanya Syiah itu bermuka dua. Bisa dikatakan munafik lah langsung saja. Biar orang Syiah itu biar apa? Kalau orang Syiah ini mencintai Ahlul Bait, maka kenapa ketika kita bahas Sayyidina Husain dibantai di situ, dipenggal kepalanya, setelah dipenggal dikeliling-kelilingkan di daerah situ, ya, kepala Sayyidina Husain dikelilingkan, dan setelah dikelilingkan dipakai main bola. Ini kan rasa cinta kepada Ahlul Bait. Apakah ini yang dimaksud dalam cinta Ahlul Bait? Tidak, salah. Ini sangat salah sekali. Kalau kita memang benar-benar cinta oleh Ahlul Bait, sebagaimana akidah kita yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita disuruh untuk mencintai Ahlul Bait. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, didiklah anakku dengan 3 perkara. Jadi apa? Mencintai Nabi Muhammad, mencintai Ahlul Bait, dan membaca Al-Quran. Ini akidah kita. Akidah Syiah apa? Akidah Syiah itu cuma apa? Cuma berpura-pura. Mereka itu berpura-pura mencintai Ahlul Bait. Padahal tidak. Sebagaimana kita disebutkan, jadi mereka itu takiyah. Mereka bilang A, akan tapi faktanya mereka itu B. Di hatinya itu mereka itu B. Tapi lisannya mereka mengatakan bahwasanya saya cinta Ahlul Bait, saya menyayangi Ahlul Bait. Mereka bilang begitu. Maka dari itu orang-orang Syiah ini pada saat terjadinya pembantaian Sayyidina Husain, mereka ini mengadakan di bulan Asyura, yakni hari Kabal, yang mana di situ mereka memukuli, mereka merobek bajunya, mereka menyuruh dengan seruan doa orang jahiliyah. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang semua ini, yang mana Rasulullah bersabda, "Laisa minna man daraba al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'ah jahiliyah." Yang artinya, laisa minna, bukan termasuk golonganku, man daraba al-hudud, orang yang memukul badannya atau orang yang memukul kepalanya, wa syaqqa al-juyub, dan merobek-robek pakaiannya, wa da'a bid'ah jahiliyah, dan mereka menyeru dengan seruan orang-orang jahiliyah. Nah, pemahaman seperti ini sangat salah menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu kita sebagai pemuda-pemuda akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menentang. Meskipun kita tahu bahwa Syiah itu sesat dan kita bisa menentang, kalau kita diam maka kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dhaharatil bidah aw al-bid'ah wa subba ashabi falyuthir al-'alim 'ilmahu, faman lam yaf'al dhalika fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in." Yang artinya, idza dhaharatil bidah,
ambillah yang nampak fitnah-fitnah, ambil bid'ah atau bid'ah, wasubah ashabi, dan para sahabat Nabi Muhammad SAW menjadi mari. Beliau alim ilmu, maka tampakkanlah orang alim ilmunya. Bahkan Nabi Fa'adhalika, maka barang siapa yang tidak melakukan hal semacam demikian, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. A'udzu billahi min dzalik. Maka dari itu, marilah kita pemuda-pemuda kita Ahlussunnah wal Jamaah ini harus menentang ajaran-ajaran kesesatan seperti ini. Sebab kalau misalnya kita diam atas kejadian kesesatan ini, maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi akibatnya sangat fatal. Khususnya bagi orang alim yang punya ilmunya. Bagi orang alim yang punya ilmunya, kalau mereka diam atas terjadinya fitnah-fitnah terjadian bagi para sahabat dari Muhammad SAW, maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat dia. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, para malaikat juga akan melaknat orang alim tersebut. Dan seluruh umat manusia di bumi ini akan melaknat orang alim tersebut. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kalau misalnya perayaan Hari Asyura ini dibuat untuk menyakiti diri sendiri, itu sangat salah. Sebagaimana Allah dan Rasulullah menetapkan kepada kita di bulan Asyura, marilah kita berbuat amal kebajikan, kita berpuasa, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan malah menyakiti diri sendiri, bukan malah menyeru dengan seruan pada dirinya. Ini ialah ajaran yang sangat salah dan sesat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya di sini juga ingin menerangkan bahwasanya sahabat Nabi Muhammad tentang orang-orang Syiah yang membenci para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka adalah orang yang mana di setiap harinya berjuang bersama Rasulullah, sholat jamaah sama Rasulullah, ya, berjuang berperang dengan Rasulullah. Akan tetapi ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya sahabat Nabi Muhammad SAW ini masuk neraka semua, dilaknat oleh Allah semua, kecuali 5 sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Miqdad al-Aswad, yang ketiga Sayyidina Salman al-Farisi, dan yang keempat Sayyidina Abi Dzar al-Ghifari. Ini yang katanya orang-orang Syiah ialah sahabat yang setia dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti kata orang-orang Syiah ini semua semua sahabat Nabi Muhammad SAW kecuali 4 sahabat ini mereka tidak setia dengan mereka, kata orang-orang Syiah. Maka pendapat seperti ini sangat salah dan sesat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang banyaknya di zaman sekarang yakni, jadi sebelum saya ingin membahas ini, jadi saya di sini memang ingin menambahi tentang yang orang-orang yang mencaci maki para sahabat Nabi dan 3 Mekah. Nah, di sini 3 Mekah itu menurut para ulama, entah itu ulama Timur Tengah kah, entah itu ulama Makkah, entah itu ulama Madinah, entah itu ulama Barat kah, itu semuanya mayoritas mengatakan haram hukumnya. Bahkan Imam Ja'far as-Shadiq pernah mengatakan, pernah ditanya oleh seseorang, Ja'far as-Shadiq ibn Muhammad al-Baqir, annahu su'ila an
fi'il muta'addi. Faqala dzalika zina. Artinya Ibnu Ja'far As-Shadiq pernah ditanya oleh seseorang tentang nikah mut'ah. Beliau mengatakan apa? Dzalika zina. Mut'ah itu seperti sama saja dengan berzina. Nah, sekarang kita tinjau dari akidah kita, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yakni mengharamkan atas perbuatan perzinahan. Akan tetapi orang-orang Syiah ini mengubah dari perkataan zina itu jadi mut'ah. Jadi dia agak beda sedikit dengan akidah kita, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itu orang-orang Syiah ini sangat sesat dan disesatkan, bagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Al-Baqir. 99% Syiah ini sesat. 1%-nya ada satu persamaan juga dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Syekh Ibrahim bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Cuma ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas narasumber kedua telah menyampaikan pendapat beliau tentang Syiah. Sekarang lanjut ke narasumber yang ketiga, Syekh Ibrahim bin Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja saya akan meneruskan prolog yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Jadi narasumber pertama, narasumber kedua, yang mana beliau ini telah menjelaskan tentang Syiah, pengertian Syiah, kesesatan Syiah. Saya akan menyimpulkan dan saya akan menambahkan sedikit dari apa yang telah dibahas oleh rekan saya tadi. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, yang artinya nanti di akhir zaman ini umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka illa wahid, kecuali satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita beruntung, kita sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah, kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah jaminan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ini ingin membahas kesesatan Syiah, apa itu Syiah, apa itu kesesatan-kesesatannya, maka tidak akan habis. Banyak sekali kesesatan mereka. Di antaranya orang-orang Syiah ini mempunyai ajaran yang mana ajaran ini disebut sebagai badah. Apa itu badah? Ajaran badah ini adalah yang mana seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat kekhilafan atau lupa. Badah ya'rifunahu, seakan-akan Allah ini baru tahu kejadian-kejadian. Nah, ini termasuk adalah sesat, yang mana mereka orang-orang Syiah ini memiliki ajaran seperti ini. Dan tentunya Syiah ini sudah agama yang berbeda. Mereka ini ya memiliki agama sendiri.
dari rukun imannya, rukun Islamnya itu sudah berbeda dengan umat Islam. Kalau kita orang Islam itu rukun imannya ada 6. Antum bina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yawmil akhir dan sebagainya. Akan tapi orang Syiah itu mereka menambahkan dalam rukun iman mereka, yakni apa? Mereka beriman kepada imam-imam mereka, yakni imam 12 tersebut. Ini sudah menyalahi aturan syariat Islam. Kita umat Islam ini sumber hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya iman cuma ada 6, dan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab dan rasul-rasul, kemudian iman kepada hari kiamat, iman kepada dengan qada dan qadar. Akan tetapi mereka orang-orang Syiah itu mereka juga beriman kepada imam-imam mereka, imam 12 itu. Dan bahkan orang-orang Syiah menganggap, mereka banyak yang menganggap bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sebagai Tuhan mereka, dan mereka mengutamakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu lebih utama dari Nabi Muhammad SAW. Ini tentunya salah. Maka di sini kita patut mengetahui dan kita patut membenarkan mereka. Dan orang yang paling afdal, orang yang paling mulia di dunia ini siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah itu Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian baru Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi mereka orang-orang Syiah itu tidak terima bahwasanya Sayyidina Ali ini yang paling terakhir, yang paling afdal setelah Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar. Itu mereka orang-orang Syiah tidak terima dengan pendapat tersebut. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka semua sahabat ini musyawarah, musyawarah untuk memilih siapa yang akan menjadi penggantinya Rasulullah. Semua sahabat bersepakat bahwasanya khalifah atau penggantinya Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika sahabat membaiat Sayyidina Abu Bakar, maka di akhir-akhirnya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun juga itu membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi orang-orang Syiah tetap tidak terima. Mereka tetap mengundurkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mungkin mereka karena terlalu cintanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita boleh cinta, akan tetapi cinta itu jangan sampai berlebihan. Seperti orang-orang Syiah, mereka terlalu cinta, terlalu sampai-sampai mereka terlalu mengagungkan, berlebihan sampai-sampai mereka menganggap bahwa Sayyidina Ali ini orang yang paling afdal. Ini kesesatan. Alhamdulillah, jangan sampai kita seperti mereka. Kita harus sunnah wal jamaah. Pegangkan kita itu Al-Quran, As-Sunnah dan As-Salaf. Sebagaimana Habib Abdullah bin Alwi al-Hadad, dia mengatakan, "Walzam kitab Allah, watba' sunnah dan muqtada Allah bin As-Salaf." Walzam kitab Allah, dan lazimkanlah kitab Allah yakni Al-Quran, watba' sunnah, dan ikutilah sunnahnya Nabi, muqtada Allah bin As-Salaf. Dan ikutilah petunjuk para salaf, yakni para sahabat, muqtada Allah bin As-Salaf. Senantiasa nanti engkau akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Khairul quruni qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasi setelahku, yakni para sahabat. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti sahabat, yakni para tabi'in. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti para tabi'in, yakni tabi'in. Ini 3 generasi, yang mana 3 generasi ini adalah generasi yang terbaik setelah Rasulullah SAW.
Ayo yang lebih dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Syiah itu mereka mengaku cinta terhadap Ahlul Bait. Bahkan mereka juga mengaku cinta terhadap sahabat-sahabatnya. Mereka mengaku cinta. Ya, mereka mengaku. Akan tetapi ketika mereka berkumpul satu kelompok orang Syiah ini, mereka mencaci maki sahabat. Mereka mencaci Ahlul Bait, istrinya Nabi, termasuk Ahlul Baitnya Nabi. Mereka mencaci maki, bahkan menuduh zina istrinya Nabi. Ini bagaimana? Dosanya apa? Tidak sangat besar. Ini adalah hukumnya dosa yang sangat besar daripada dosa-dosa yang besar. Dosanya orang-orang Syiah ini berhasil menuduh istrinya berzina, mencaci Nabi, menghina orang-orangnya. Mereka ini seandainya orang Syiah berarti mereka ini pahalanya lebih besar daripada Ahlul Bait. Tidak seperti itu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya kita ini berpegang teguh kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan juga Ahlul Baitnya, istri-istrinya Nabi, anak cucunya Nabi, dan juga sahabat-sahabatnya Nabi. Dan sahabatnya Nabi termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan lain sebagainya. Mereka yang berperang dengan Nabi, mereka yang melawan kaum musyrikin, mereka yang melawan orang-orang kafir. Akan tetapi zaman sekarang orang-orang Syiah mereka mencaci maki, mengolok-olok. Maka ini bagaimana tidak besar dosa? Hatinya Nabi tidak sakit ketika itu. Orang yang menuduh istrinya berzina, orang yang mencaci maki sahabatnya Nabi, maka sama saja orang ini seperti mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka istrinya Nabi, mereka sahabatnya Nabi. Maka sama saja mereka ini seperti mencaci Nabi. Kalau mereka mencaci Nabi, maka sama saja mereka mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man adda mu'minan faqad adzana, wa man adani faqad adzana." Barang siapa yang mengganggu orang mukmin, orang mencaci, menghina, menuduh, itu termasuk mengganggu orang mukmin, faqad adzana. Maka sungguhnya mencaci atau mengganggu. Wa man adani faqad adzana Allah. Barang siapa yang mengganggu atau mencaci, menghina, maka sungguhnya sama saja seperti menghina Allah, mencaci Allah kita. Maka itu kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya akidah kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari anak cucu kita semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita berdiri. Oleh Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya orang-orang yang seperti itu, orang Syiah, mereka itu bohong terhadap pengakuan mereka. Katanya mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait, mengaku cinta kepada sahabatnya. Tapi di belakang itu mereka tidak seperti itu. Mereka mencaci maki, menghina. Ini tidak sepatutnya. Yang mereka ucapkan itu tidak sesuai dengan mereka. Tidak sesuai sama itu. Dan juga ajaran Syiah ini ada salah satu ajarannya tabarruk, yakni melakukan amalan kebaikan. Dan tawalla ini adalah menghindari atau nahi munkar terhadap apa yang dibenci oleh Nabi dan Ahlul Bait. Jadi tabarruk adalah melakukan amal-amal kebaikan yang mana diperintahkan oleh Nabi dan Ahlul Bait. Tawalla adalah melakukan nahi munkar atau melakukan apa yang diingkari oleh Nabi dan Ahlul Bait. Akan tetapi apa? Mereka malah tidak mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Mereka malah mencaci Ahlul Bait sendiri. Bahkan orang-orang Syiah itu menghalalkan darahnya Ahlul Sunnah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menghalalkan darahnya
Tidaknya Nabi tidak pernah mengajarkan seperti ini. Merobek-robek baju, memukul pipinya. Bahkan diriwayatkan di dalam kitab versi mereka bahwasanya jika seseorang itu memukul diri-dirinya, merobek-robek bajunya, menampar pipinya, maka orang ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu katanya Nabi tidak pernah caranya seperti ini. Semua hadis itu sumbernya dari Nabi Muhammad SAW dan diturunkan kepada sahabatnya. Maka dari itu kita sebagai kaum Ahlussunnah wal Jamaah, kita tetap berpegang teguh kepada kitab Allah, sunnah Nabi dan petunjuk para ulama salaf ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga nanti kita berkumpul di majlis yang bertengah berkah ini. Semoga kita akidah kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai anak cucu kita dijaga akidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak termasuk ikut-ikutan ke dalam golongan-golongan mereka manusia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ada kakak dan benar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada inni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada beliau semua para narasumber yang membagikan ilmunya, yang saling berbagi, dan sekarang memasuki sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan tanya bersama. Saya ingin bertanya tentang Syiah, yaitu di akhir-akhir ini, di tahun-tahun 2022 ini, mungkin di sosial media itu mungkin agak viral tentang beberapa qasidah yang menurut pikiran saya berbau Syiah. Apa ini benar? Seperti qasidah Inna fil jannati nahron bin laban li aliyin wa husainin wa hasan, dan qasidah dan diri seterusnya itu seperti kullu man kana muhibban lahu yadkhulul jannata bi ghairi hazan dan seterusnya. Dan itu dinawarkan atau dilakukan oleh ya mungkin dari beberapa kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Apa benar itu termasuk qasidah yang mempunyai tanda-tanda Syiah? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya sebagaimana tadi sudah ditanyakan itu, jawabannya adalah tidak segala sesuatu yang ada namanya disebutkan dalam qasidah Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu tidak mesti berbau Syiah. Kita boleh saja mengagungkan mereka, memuji mereka boleh saja. Nanti yang dilarang ialah sampai hulu, sampai berlebihan. Orang Syiah ini mereka dikarenakan sesat karena mereka berlebihan dalam memuji-muji. Sampai mereka mengatakan ada Syiah sudah hulu, sudah tinggi. Sampai ini mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali ini termasuk orang yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk Syiah yang dulu. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah berqasidah, kalau membacakan qasidah seperti itu tidak masalah, meskipun liriknya itu membahas Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Toh juga mereka kan memang orang mulia, mereka juga cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Sayyidina Ali itu celaka dua orang. Jadi siapa? Pertama, mereka orang yang terlalu cinta kepadaku, dan yang kedua ialah orang yang membenciku. Jadi orang yang terlalu cinta ke Sayyidina Ali ini dinamakan sebagai orang-orang Syiah. Orang yang terlalu benci kepada Sayyidina Ali disebut Khawarij. Jadi tidak ada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini ada pada tengah-tengah. Kita cinta kepada Sayyidina Ali, kita berpihak kepada Sayyidina Ali, tapi kita tidak sampai mengagungkan Sayyidina Ali. Kita tetap mengakui Sayyidina Ali. Meskipun kita orang habaib, kita tahu Sayyidina Ali jatuh kita, tapi kita tidak harus sebagai jatuh kita harus kita mengagungkan.
Sayyidina Ali tidak. Sayyidina Ali adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali lebih Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tidak. Kita para hamba itu menerima apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terima seperti itu. Jadi menurut saya konsider seperti itu tidak identik dengan orang-orang Syiah. Kita boleh saja melakukan atau juga kita dilibat Al-Mutabah itu juga sering dibacakan oleh Ustaz kami, Ustaz ilmu itu konsider itu. Jadi tidak identik lah kasarnya. Jadi boleh itu menurut saya. Pertanyaannya, jadi saya juga sepakat dengan Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab kalau qasidah yang apakah qasidah yang yang di dalamnya ada Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, apakah itu termasuk Syiah? Tidak. Bahkan saya pernah baca bahwasanya ciri-ciri orang Syiah itu kalau panggil Sayyidina Husain, ya Husain. Apakah orang yang memanggil Sayyidina Husain, misalnya saya panggil Sayyidina Husain, ya Husain, apakah saya orang Syiah? Tidak kan? Jadi saya orang Syiah. Akan tetapi yang dimaksud yang dimaksud Syiah itu yang sebagaimana dijelaskan juga yang berlebihan mencintai Ahlul Bait dan berlebihan mencintai Sayyidina Ali. Dan saya juga pernah itu baca juga dari ciri-ciri orang Syiah dan saya juga akhirnya banyak saya memang ini dua. Dan yang kedua dari mereka kalau menyebutkan Sayyidina Ali, mereka sebut Ali alaihissalam. Cuma gitu. Nah, misalnya saya menyebutkan Ali alaihissalam, apakah saya orang Syiah? Enggak kan? Nah, maka dari itu nggak bisa kita tinjau dari kalau bisa di dalam qasidah ataupun di dalam hadis atau apapun itu ada namanya Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, itu identik Syiah, itu salah. Kita dalami dulu orang yang menyebutkan itu apakah dia Syiah betul apa enggak. Mungkin bisa jadi dua. Baik, mengenai pertanyaan yang dari ada qasidah inna fil jannati nahran min laban bi'alihi wa Husaini wa Hasan. Apakah itu identik dengan Syiah? Kalau jawaban saya tidak, karena kita sendiri Ahlussunnah wal Jamaah itu kita boleh memuji Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kita boleh memuji dengan qasidah-qasidah itu. Akan tetapi kita yang tidak boleh itu terlalu berlebihan dalam memujinya. Ya, tidak boleh kita berlebihan dalam memujinya. Akan tetapi kalau misalnya kita memuji seperti biasa memuji Ali, Hasan, kita puji itu tidak apa-apa. Seperti qasidah tadi, sesungguhnya di dalam surga ada sungai dari susu Ali untuk Ali wa Husain dan Husain wa Hasan dan Sayyidina Hasan. Memang benar faktanya begitu. Dan ketika itu diceritakan bahwasanya Rasulullah ini duduk dengan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah putri. Kemudian di pangkuan Rasulullah ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian Rasulullah ini mengatakan bahwa Rasulullah ini memeluk mereka dengan surganya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Allahumma haula min ahli bait. Allah sesungguhnya mereka ini ahli bait. Rasulullah sendiri saja memuji. Tidak ada salahnya kalau kita memuji. Akan tetapi yang tidak boleh itu kita memuji dengan cara berlebihan seperti orang Syiah. Mereka memuji dengan berlebihan sampai mengatur sampai mengatakan mereka bahwasanya Sayyidina Ali lebih afdal dari Sayyidina Abu Bakar. Kalau misalkan sekedar memuji saja, tergantung dari niatannya. Silakan ada yang bertanya lagi. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya punya 3 pertanyaan yang ada dalam ijazah. Yang pertama untuk moderator pertama, di mana tempat awal berkembangnya
Syiah didirikan oleh Abdullah bin Sabah. Dan yang untuk moderator kedua, apa itu nikah mut'ah? Dan yang moderator ketiga, siapa saja imam 12 yang disebutkan di rukun iman oleh orang Syiah. Ya, untuk menanggapi pertanyaannya, terima kasih. Jadi ketika Abu Sabah ini diasingkan oleh Sayyidina Ali, tepatnya Abu Sabah ini diasingkan di antara Iran dan Irak, atau lebih menonjol itu disebut Baghdad. Nah, di sanalah Abu Sabah ini menggembol-gembolkan, mensalurkan pemikirannya ini kepada penduduk Baghdad dia kala itu. Maka dari itu yang awalnya Syiah ini minoritas pada saat itu mulai menjadi bertambah demikian sedikit tapi kondisinya terus menerus akhirnya menjadi banyak sampai akhirnya terjadi revolusi Iran. Revolusi Iran ini yang seperti yang saya katakan tadi, tepatnya pada masa Khomeini, ketika Khomeini menjabat sebagai imam dari wilayah berbagai itu, Khomeini ini mendirikan atau menjalankan yang namanya revolusi Iran, yaitu memaksa penduduk Iran dan sekitarnya itu untuk menjadi orang Syiah. Yang awalnya dikatakan itu dalam sejarah 80% penduduk asli Iran itu orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang benar, orang yang berjalan benar. Tapi karena revolusi Iran ini langsung gak mau menerima, menolak, ditembak, mati di tempat dulu. Sampai akhirnya dalam sejarah itu pembantaian satu desa, karena satu desa ini tidak mau menerima pemikiran Syiah ini. Akhirnya terjadilah dibalik sekarang 20% Ahlussunnah wal Jamaah, 80% menjadi Syiah. Itu yang terjadi di Iran dan Irak sekarang. Jadi jawaban intinya ialah di Baghdad seperti itu. Ya, pertanyaannya, jadi apakah itu nikah mut'ah? Ya, jadi nikah mut'ah itu gampangannya misalnya saya, ya, nama saya kan Umar, laki kan. Habis itu saya punya teman saya namanya Zainab, ya kan? Di situ saya bilang, nah Zainab, saya mau nikah sama kamu, tapi cuma 1 hari. Nanti setelah 1 hari udah berpisah. Nah itu yang dinamakan nikah mut'ah. Emang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, aku dulu sempat memperbolehkan nikah mut'ah. Akan tetapi sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan nikah mut'ah ila yaumil qiyamah, sampai kelak di hari kiamat. Jadi nikah mut'ah itu ialah nikah cuma sehari saja. Ya, mungkin itu saya juga dulu tahun 2019 mungkin kalau nggak salah ya, saya itu pernah ambil studi itu apa namanya bilang, jadi di pondok itu ada dialog kan, biasanya disebut dialog, dan pas itu yang ada yang bahas Syiah. Nah kata itu di daerah mana itu ada ribuan anak yang terlantarkan. Jadi hasil nikah mut'ah ini ribuan anak terlantarkan. Maka dari itu nikah mut'ah ini ialah perbuatan yang sesat disesatkan. Mungkin itu saja. Syukran. Baik. Pertanyaannya, siapa saja imam 12 tersebut? Yang pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu wafat pada tahun 40 Hijriah.
Yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang wafat tahun 40 Hijriah. Kemudian yang kedua Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang wafat tahun 50 Hijriah. Yang kedua Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang wafat tahun 50 Hijriah. Yang ketiga Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib yang wafat tahun 61 Hijriah. Yang keempat Imam Ali Zainal Abidin yang wafat tahun 94 Hijriah. Yang kelima Imam Muhammad Al-Baqir yang wafat tahun 117 Hijriah. Yang keenam Imam Ja'far As-Shadiq wafat tahun 148 Hijriah. Yang ketujuh Imam Musa Al-Ghazali yang wafat tahun 183 Hijriah. Yang kedelapan Ali Ridho, Imam Ali Ridho yang wafat tahun 202 Hijriah. Yang kesembilan Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Muhammad Al-Jawad yang wafat tahun 220 Hijriah. Yang ke-11 Imam Ali bin Muhammad wafat tahun 254 Hijriah. Kemudian yang terakhir yang ke-12 Imam Hasan bin Ali Al-Askari, Imam Muhammad bin Hasan, Imam Hasan bin Ali Al-Askari yang disebut sebagai Imam Mahdi. Kata orang Imam Mahdi Al-Muntadhar itu lenyap, bukan wafat, lenyap 260 Hijriah, lenyap. Jadi mereka yang ini, yang imam terakhir ini, yang mereka sebut sebagai Imam Mahdi dari mereka orang Syiah, itu beliau bahwa imamnya ini sekarang masih ada, yang nanti akan muncul menjadi Imam Mahdi. Itu imam yang 12. Gimana sih? Mungkin ada yang pertanyaan lagi atau mau menambahkan sesuatu? Terima kasih atas pertanyaan yang saya tanyakan yang telah dijelaskan oleh Syekh Ibrahim. Kan di akhir zaman nanti akan terjadi perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan, dan ada satu golongan yang akan masuk surga, yaitu Rasulullah Jamaah. Apakah yang saya tanyakan sini, apakah mazhab Imam Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi itu tidak masuk surga? Ya, makasih atas pertanyaannya. Jadi kan ditanyakan apakah satukan yang masuk surga, apakah harus ada, apakah ada Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam yang lain itu, Imam Madhab itu orang yang masuk surga? Bukan seperti itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ibarat sudah mencakup keseluruhannya. Jadi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini barulah dibagi menjadi beberapa madhab, yang mana perbedaan madhab ini ialah masalah yang biasa, masalah produktif, bukan masalah usuluddin, sehingga tidak menimbulkan konflik, sehingga tidak sampai kita ini perbedaan antara madhab ini menjadikan salah satu perbedaannya ini bisa menyebabkan kemurtadan. Tidak, karena perbedaannya adalah di produktif. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mencakup empat madhab, yaitu madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya saya jawab singkat saja ya. Jadi empat madhab itu sudah mencakup akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kita
mengira bahasanya yang masuk surga itu yaitu umat mazhab Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu semua masuk surga. Karena 4 mazhab ini sudah mencakup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya mungkin supra. Jadi 4 mazhab itu mereka semua akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Mereka semua itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda akidah dengan mazhab. Berbeda. Yang disabdakan oleh Nabi itu semua terpecah menjadi 73 golongan. Yakni apa? Akidah-akidah. Semuanya kerannya kecuali satu, yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akidah ini masalah usuluddin, masalah tauhid. Mereka semua 4 mazhab ini tauhidnya kepada Allah. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Andai kata, misalkan andai kata ini, kalau mereka beliau 4 mazhab ini, andai kata masih hidup sekarang, kemudian kita tanya, engkau ini akidah apa? Pasti mereka akan menjawab, akidah saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab ini masalah hukum ini, masalah hukum ya, masalah huruf ini, masalah cabang-cabangnya agama. Yang sesat itu sekte, bukan mazhab. Sekte itu golongan. Ada tadi sebutnya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, itu bukan mazhab. Kalau mazhab itu seperti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, yang bukan mazhab ya. Tapi yang diterangkan dari Syiah itu bukan mazhab, tapi aliran sesat. Aliran di Islam itu ada 73 golongan. Aliran sesat ada 72 golongan. Aliran yang paling benar cuma satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada mazhab, ada 4 yang terkenal, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali dalam masalah urusan fikih, bukan tauhid. Terima kasih atas waktunya. Saya ada pertanyaan 2. Yang pertama, apakah di dalam Nahdlatul Ulama itu ada ajaran Syiah dan liberalnya? Dan yang kedua, apa pendapat antum semua tentang warga NU yang berkunjung ke gereja untuk mengucapkan selamat Natal? Terima kasih. Ini jelas dalam ajaran Nahdlatul Ulama atau NU ini jelas NU yang asli, NU yang murni, NU yang diperjuangkan oleh Baginda Kiai Haji Muhammad Sholih itu tidak ada ajaran Syiahnya. Tapi ada di dalam NU itu orang-orang yang berhubungan atau berinteraksi dengan orang-orang Syiah. Bagaimana Habib Lutfi pernah menjelaskan ketika suatu saat ketika kami ini bersama, kalau tidak salah bersama Habib Rizik dan Rahman Bahareka ke PBNU, lalu ada buta dari Iran atau Irak waktu itu. Lalu ditanya sama kami, siapa mereka? Oh, itu buta dari Iran dan Irak. Kayak orang-orang Syiah gitulah. Jadi mungkin PBNU ini ada kong kali kongnya sama orang-orang Syiah. Ya mungkin ada beberapa masalah. Semua kan sekarang bisa cari karena uang. Al-fulus juga yang nufus. Uang itu merubah jiwa seseorang.
kena uang sedikit bisa berubah, orang sakit kena uang bisa berubah sembuh. Itulah juga dengan orang zaman sekarang. Terus pertanyaan kedua, meskipun memang jadi kami sebagai murid Kiai Basori mengatakan bahasanya kalau ada orang ego dan ke gereja maka itu hukumnya tidak boleh diperbolehkan. Guru kami mengajarkan seperti itu dan juga para ulama menjelaskan seperti itu. Kenapa harus kita yang menjaga acara peribadatan mereka? Kita bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Kristen. Terus ada bilang toleransi. Kita membiarkan mereka hidup di negara Islam saja itu sudah toleransi. Kenapa kita harus lebih toleransi sampai sekarang ada santri terbangan sama gereja ini, lagu gereja sama sholat ini gabung. Namanya duet. Maka hal seperti ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Bahasa Mas juga telah melarang hal seperti ini. Dan juga hukum mengucapkan selamat Natal ini ada banyak perinciannya, tapi paling minimal itu hukumnya kalau nggak salah saya lupa antara makruh atau haram. Kalau sekedar tidak ada keinginan atau etikot mempercayai mereka, maka hukumnya seperti itu. Tapi hukum mutlaknya tidak boleh kita menjalankan. Kalau misalnya ada pemerintah atau calon presiden mau cari suara pakai mengucapkan selamat hari Natal, setahu saya pilihan gitu. Akhirnya nanti malah setelah menjadi presiden hanya semakin mengacaukan umat Islam, tidak membawa Islam kepada jalan yang benar. Itu menurut saya. Jadi hukumnya haram. Ya, jadi apakah warga itu apa itu juga? Ya, dari ulama ada Syiah atau liberal, ya pasti di dalam Nahdlatul Ulama itu ada kesesatan seperti Syiah dan liberal. Namanya nafsu, namanya jiwa juga, namanya hati bisa berubah-ubah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sumiyal qalbu qalba lidabal ini. Yang dinamakan hati itu ialah hati yang berubah-ubah. Sekarang banyak kan orang-orang yang awalnya mengharapkan ini, malah mereka gara-gara dikasih fulus, kasih duit sama pemerintah, mereka malah memanfaatkan yang kasihnya haram menjadi halal. Sebagai padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man halal al-haram faqad kafar." Barang siapa yang menghalalkan keharaman, faqad kafar, maka sungguh ialah kafir. Nah, maka dari itu ada di Nahdlatul Ulama itu kayak gitu. Namanya Nahdlatul Ulama KW yang sesat itu. Dan yang kedua, pendapat kita tentang warga NU yang ikut merayakan selamat Natal atau mengucapkan selamat Natal. Kalau menurut saya haram. Soalnya maulid, soalnya kan sekarang kan banyak itu santri-santrinya dikirim ke gereja untuk adain maulid Nabi Muhammad SAW. Bayangkan maulid yang mulia ditempatkan ke dalam tempat yang paling hina-hinanya di dunia ini, yaitu gereja. Maka dari itu sangat salah orang-orang atau ustaz-ustaz yang mengirim santri-santrinya untuk merayakan maulid di dalam gereja. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah menerangkan di dalam kitabnya Al-Bunya. Beliau mengatakan bahwasanya apabila kalian
tempat peribadahan orang Yahudi dan orang Kristen, ataupun mendengarkan suara trompet dan ataupun melihat ibadah mereka, maka kita di situ disuruh untuk memperbarui syahadat. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Soalnya kenapa? Soalnya kalau misalnya kita tidak bersegera untuk memperbarui syahadat, ditakutkan iman kita ini tergoyah. Jadi begitu menurut saya. Syukur. Pertanyaan yang pertama, apakah di Nahdlatul Ulama itu ada orang-orang Syiah atau Rida? Ada, banyak sekali mereka yang keluar dari golongan NU. Akan tetapi mereka menggunakan NU ini sebagai KTP. Jadi istilahnya NU KTP. Dan istilahnya NU KTP. Akan tetapi dalamnya mereka malah tidak mengikuti ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama sebagaimana yang ditetapkan oleh Bahasa Asy'ari. Banyak sekali mereka seperti itu. Di dalamnya mereka ikut Syiah, ikut-ikutan liberal. Ya. Jadi mereka cuma NU sebagai nama saja. Ya. Cuma namanya saja, nama KTP-nya NU. Akan tetapi hatinya tidak NU. Banyak orang seperti itu. Kemudian mereka ini yang masuk golongan NU, akan tetapi mereka ini berkelakuan seperti ayat-ayat saja. Itu mereka mencemari nama baik NU. Mereka mengotori nama baik NU. Kemudian yang kedua, jikalau ada orang atau santri ini dikirim untuk masuk ke gereja ataupun mengucapkan selamat Natal atau ikut merayakan Natal, maka tentu ini hukumnya haram sebagaimana yang dikatakan guru saya di Haji Usi Bosori berdasarkan fatwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang saya beritahukan ingin menambah sedikit dari rekan saya. Sebagaimana rujukan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini beliau mendengarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak kalian melihat gereja atau sinagog itu tempat peribadahan orang-orang Buddha, orang Hindu, atau kalian mendengarkan trompet. Sinagog adalah tempat peribadatan orang-orang Yahudi, atau mendengarkan trompet, ataupun kalian melihat segerombolan orang musyrik, maka hendaklah kalian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan rabban syahidan wa la na'budu illa iyyah. Ini kalimat kalau kita melihat seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya memasuki gereja itu hukumnya haram berdasarkan fatwa dari Hasyim Asy'ari. Memasuki saja haram, apalagi terbanyak di gereja. Ya, tambah dosa itu. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kalau merayakan tahun baru itu kan haram. Sedangkan bagaimana pendapat kaum Syiah tentang merayakan tahun baru? Ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah punya haram kan. Tapi orang Syiah ini bukan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Atau juga agama Islam aja yang usuluddin aja sudah berubah-ubah, apalagi hal seperti ini bagi mereka. Tentu saja bagi mereka baiklah melakukan hal seperti ini.
mereka aja bisa menjadi para sahabat, kenapa merayakan Lebaran aja tidak bisa? Kenapa kan? Bagi orang Syiah justru mereka sangat senang. Mereka orang Syiah ini justru banyak orang Syiah ini yang kong kali kong kerjasama sama orang-orang Yahudi itu banyak. Dia kerjasama sama orang Yahudi dalam proyek ini untuk bisnis, untuk uang. Itulah orang Syiah. Muamalannya itu lebih sering dengan orang-orang Yahudi. Kumpul orang Yahudi, pertemuan sama orang Yahudi. Cuma merayakan yang baru, apalagi yang baru gini aja. Pasti mereka, bagi saya pasti bagi mereka itu mereka memperbolehkan. Pasti tidak ada bagi mereka untuk mengatakan haram, itu tidak. Karena mereka itu jelas berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah kita berpegang kepada para ulama salaf, sebagaimana yang dikerjakan oleh Sayyid Ibrahim. Bahasa kita bahwa Rasulullah kepada Allah bin Asad, kita berpegang kepada 3 hal ini. Kalau misalnya kita berpegang kepada 3 hal ini, insya Allah kita akan sampai kepada tujuan kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mansar ala wasol. Siapa yang jalan pada suatu jalan, maka dia akan sampai. Itu bagi saya. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya apakah orang Syiah itu juga ikut merayakan tahun baru? Ya, mungkin singkat saja ya. Jadi orang Syiah itu nikah pun ada diperbolehkan, apalagi merayakan tahun baru. Kan harus hafal kan? Mungkin orang Syiah ini suka barang yang haram mungkin ya. Perbuatan yang haram mungkin orang-orang Syiah ini sangat suka. Makanya mereka ini kalau misalnya ada sesuatu yang emang ya sesuatu yang haram itu sangat enak, ya kan? Tapi sesuatu yang halal itu pahit. Jadi merayakan tahun baru kan enak, bisa keluar malam, bisa lihat bisa banyak maksiat, bisa di mata. Ya mungkin orang-orang Syiah itu juga begitu. Mereka lebih suka perbuatan yang haram dibandingkan perbuatan yang halal. Jadi Syiah itu memang sesat juga. Orang-orang Syiah mereka merayakan tahun baru. Akan tetapi sebelumnya begini, kalau kita umat Islam itu tahun baru kita itu bukan tahun baru Masehi. Akan tetapi tahun barunya umat Islam yakni tahun baru Hijriah. Akan tetapi kalau orang-orang Nasrani, orang-orang yang bukan Islam, itu tahun baru mereka adalah tahun Masehi. Dan orang-orang Syiah mereka sudah tidak mengikuti ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi. Mereka bebas, ya, mereka rayakan tahun baru. Mungkin mereka juga ada yang masuk gereja, setiup trompet itu. Mereka juga mengikuti tahun baru ini. Itu orang-orang Syiah. Jadi mereka itu hidupnya orang-orang Syiah itu random, ya, campur. Kalau kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah hidupnya atur, ikuti kitab Al-Quran, ikuti sunnahnya Nabi, ikuti petunjuknya ulama salaf. Tapi kalau orang-orang Syiah mereka tidak mengikuti itu. Ya, mereka hidup dengan bebas, membuat hukum sendiri, membuat hadis sendiri, membuat Al-Quran sendiri. Itu orang-orang Syiah. Mungkin ada yang mau bertanya. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, apakah benar orang Syiah itu apabila sholat harus ada tanah Karbala ketika sujud? Terima kasih.
Ya, menanggapi pertanyaan tadi, maka manusia itu kalau sujud harus ada tanah karbal ketika sholat. Sebagian dari mereka orang-orang yang mempunyai tanah karbala ini kan bukan di Indonesia, bukan sembarang tanah asalnya. Jadi kita kalau dapat tanah karbala ini harus punya tanah karbala asli itu asalnya dari orang Asia. Jadi tanah karbala ini ya adanya di padang karbala, terus dibuat batu, kayak batu kecil itu ukuran seginian mungkin. Nah itu dibuat sujud sama mereka ketika sholat. Nah, tapi kadang dari mereka itu juga tidak melakukan hal seperti itu, tapi mereka melakukan cara-cara sholatnya seperti itu. Lalu saya juga pernah mendengar keterangan dari ada saudara di Ribat, di Pondok Ribat, Ustaz Hamdani namanya. Nah itu mempunyai salah seorang keluarga itu Syiah. Nah itu di kamarnya itu ada, di tempat sholatnya itu ada batu karbalanya. Jadi kalau misalnya mereka sholat di rumah mereka bersama keluarga mereka yang Syiah, maka mereka menggunakan batu karbala itu. Tapi kalau sholat di masjid, sholat di tempat-tempat orang-orang sudah berjamaah, mereka tidak membawa hal itu. Karena apa? Karena nanti tahu dibilang Syiah. Mereka menyalahkan akidah mereka, inti akidah mereka yakni taqiyah, menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai. Nah, kalau misalnya mereka sholat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pakai tanah karbala, itu bentuk dari taqiyah mereka. Seperti itu. Ya, jadi apa itu? Namanya tempat sujud Syiah itu turbah sholat. Nah, kalau orang Syiah itu tidak ada turbah sholat itu, maka menurut mereka sholat mereka tidak sah. Jadi namanya yang disujud oleh Syiah itu turbah sholat. Mungkin bisa juga. Betul, orang-orang Syiah itu kalau misalkan memang benar, mereka kalau sholat itu menggunakan batu segini, itu mereka letakkan di tempat sujud. Jadi kalau mereka sujud itu dahinya orang Syiah sholat ini nempel ke batu yang mana sebagai dari oleh saya kemarin namanya batu, namanya turba sholat, yaitu batu itu. Dan di situ ada tulisannya, ada tulisan Ali, atau tulisan Hasan, ada tulisan Husain, ada tulisan. Jadi mereka sholat ketika sujud dan mereka tempel kepada itu. Terima kasih atas waktunya. Saya bertanya, bagaimana asal mula terjadinya Karbala? Ya, kalau diceritakan itu ceritanya sangat panjang. Tapi intinya dari cerita itu, jadi pada saat itu ketika Tabur pimpinan Khalifah ini setelah dikuasai oleh Muawiyah diambil alih, setelah Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Hasan, tetapi karena Sayyidina Muawiyah ini menginginkan kekhalifahan, menginginkan jabatan tersebut, akhirnya oleh Sayyidina Hasan ini diberikan kepada sahabat Muawiyah dengan perjanjian setelah sahabat Muawiyah ini beralih, setelah sahabat Muawiyah maka bergantilah kembali ke keluarga Sayyidina Hasan lagi, yakni adiknya Sayyidina Husain. Setelah kepemimpinan Khalifah Muawiyah, sahabat Muawiyah, maka ternyata Muawiyah ini mengingkari masalahnya anaknya ini rabut, menginginkan jabatan tersebut juga. Akhirnya Sayyidina Husain ini diundang oleh orang-orang Syiah, oleh kaumnya Muawiyah ini, dan anaknya namanya Yazid bin Muawiyah. Dan Yazid ini yang menginginkan untuk menjadi khalifah. Pertamanya Yazid ini mengutus utusan bilang kepada Sayyidina Husain bahasanya untuk diundang datang ke tempatnya nanti. Lalu nanti di sana akan dibaiat sebagai khalifah. Akhirnya
Sayyidina Husain ini ada bermusyawarah bersama para sahabat, akhirnya memutuskan untuk berangkat. Kalau tidak salah 70 orangan atau 72, saya lupa. Sayyidina Husain membawa keluarganya dan anak cucunya, anak-anaknya, lalu sampai di Padang Karbala. Dari perjalanan dari rumahnya ini sampai ke Tanah Karbala itu jauh. Tempatnya itu kalau saya daerah Irak atau Irak itu, waktu Yazid bin Muawiyah itu di tengah-tengah itu ada namanya Padang Karbala, ada nama daerah namanya Karbala. Nah di sana itu kayak hamparan luas. Dan di sana itu ternyata Sayyidina Husain ini sudah dicegat oleh pasukan Muawiyah, langsung disodorkan dari maksudnya diancam langsung, kamu mau mengikrar atau membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah atau kamu dibunuh di sini. Akhirnya Sayyidina Husain ini karena kepribadian orang yang tegas, tidak gampang condong kanan kiri. Akhirnya Sayyidina Husain ini tetap berpendirian dan tidak mau membaiat Sayyidina Muawiyah sampai tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah, anaknya sahabat Muawiyah. Sampai akhirnya terjadi perperangan, otomatis kubu sebelah sana itu membawa ribuan pasukan, membawa ribuan pasukan dan membawa banyak ahli perang yang handal, sedangkan Sayyidina Husain ini membawa keluarganya dan juga para sahabat yang sedikit. Akhirnya di sana terjadi pembantaian warga Sayyidina Husain dan disebut sebagai peristiwa Karbala. Itulah hal yang disesalkan oleh orang-orang Syiah. Itu singkatnya ceritanya. Peristiwa Karbala. Jadi Karbala ini adalah suatu daerah yang mana Karbala ini letaknya di barat daya Baghdad. Jadi Karbala ini letaknya di barat Baghdad. Di situ ada daerah yang namanya Karbala. Nah, kalau peristiwa Karbala itu diceritakan sangat panjang sekali, tapi saya ringkas. Ketika itu sahabat Muawiyah ketika mendekati wafat, ketika itu sahabat Muawiyah ini berwasiat kepada anaknya yang bernama Yazid untuk menggantikan kekhalifahannya sahabat Muawiyah. Jadi sahabat Muawiyah ini berwasiat kepada putranya yang bernama Yazid, itu berwasiat untuk menggantikan kekhalifahannya sahabat Muawiyah. Ketika itu sahabat Muawiyah wafat. Nah, ketika wafat ini semua orang muslim itu ada yang ingin membaiat Yazid dan juga ada yang ingin membaiat Sayyidina Husain. Akan tetapi lebih banyak orang ini membaiat Yazid. Dan akhirnya Sayyidina Husain itu disuruh membaiat Yazid sebagai khalifah. Akan tetapi Sayyidina Husain tidak mau membaiat Yazid karena Sayyidina Husain ini sudah tahu apa yang dilakukan oleh Yazid setiap harinya. Jadi bukannya kita menjadi sahabat.